Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah. Saya pribadi nama Muhammad Hariri dengan dosen pengampu Bapak Hero Prayogo MPD. Sejarah tentang Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah, di mana Syekh Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470 dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Tumenggung pertama Cirebon dan paman dari pihak Ibu Syarif Hidayatullah pada tahun 1479, ia diangkat menjadi Tumenggung kedua Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Sepulang dari ibadah haji ke Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya Maulana Hasanuddin mulai menyebarkan Islam melalui cara-cara yang damai dan bermanfaat. Alhasil, banyak masyarakat yang secara sukarela memeluk dan mengamalkan agama Islam di wilayah Banten. Pada tahun 1479, karena usia Cakrabuana yang sudah lanjut, menyerahkan kekuasaan Cirebon kepada Syekh Syarif Hidayatullah yang diberi gelar Sesuhunan, yang berarti orang yang sangat dihormati. Pada tahun pertama pemerintahannya, Syekh Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk menemui kakeknya, Prabu Siliwangi, dan mengajaknya masuk Islam. Namun, Prabu Siliwangi dan menolak. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Nyi Kawungten, putri Adipati Banten, dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Nyi Ratu Minon dan Pangeran Sebagingking. Pada era Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, bisa dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum masanya, Cirebon diperintah oleh Pangeran Cakrabuana yang mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah, penguasaan Cirebon terus berlindung atas namanya. Syekh Syarif Hidayatullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang Sultan Cirebon. Kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Cirebon sangat besar, dan pengaruhnya sebagai salah satu wali songo di Jawa Barat sangat berperan dalam perkembangan wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah berperan penting dalam membentuk perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu yang pertama yakni dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi negara Islam terkemuka di Jawa Barat. Kesultanan secara aktif menyebarkan Islam pada tahun-tahun awal pembentukannya. Yang kedua, kemajuan politik, agama, dan perdagangan. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon mengalami kemajuan pesat di bidang politik, agama, dan perdagangan. Yang ketiga, pusat pembelajaran dan diseminasi Islam. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon menjadi kota pelabuhan pesisir yang berkembang dan pusat perdagangan dan pembelajaran Islam. Kota pelabuhan menarik para pedagang dari Arab ke Cina. Yang keempat, dakwah budaya. Dakwah budaya atau dakwah budaya peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah terus mempengaruhi perkembangan Islam di Cirebon. Salah satu contohnya adalah adzan pitu, yang merupakan salah satu bentuk warisan Syekh Syarif Hidayatullah dalam penyebaran Islam di Cirebon. Jadi secara keseluruhan, prestasi Syekh Syarif Hidayatullah dalam pemimpin Cirebon antara lain berdirinya Kesultanan Cirebon, penyebaran Islam, berkembangnya Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Islam, serta warisan dakwah budaya, pengaruh dan kontribusinya sebagai ulama dan penguasa memainkan peran penting dalam membentuk landscape keagamaan dan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.